Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai luhur Pancasila. Niscaya karena kita insan bumi pertiwi. Pemirsa, hari ini kita mulai dengan tauhid. Tentu saja tauhid sosial, karena bersama kami yang biasa bergumul di dalam rumpun ilmu sosial, termasuk di dalamnya humaniora. Ketika umat muslim, mukminin mukminat tentu sudah sangat terpikat dengan salah satu sajian agung, yakni persembahan kebaktian kita sebagai jalan takwa, yakni di setiap awal malam atau penghujung malam, pagi dini hari, kita berupaya untuk memenuhi sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi beliau Rasulullah adalah kewajiban, yakni adalah sholat witir. Masih banyak di antara muslimin muslimat, mukminin dan mukminat yang masih bertanya, apakah setelah sholat witir boleh melakukan sholat malam? Karena kami terbiasa sholat malam di hari-hari lain meskipun tidak di bulan Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan ini nyaris kita temui dimanapun ketika kita melakukan safari dakwah, dialog sederhana kecil-kecilan dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dari daerah ke daerah, mulai dari Malang Raya sampai dengan luar provinsi hingga luar pulau. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini masih menggeliat. Jadi sekarang lebih mudah kita mencari jawaban di googling, meskipun perlu ditashih oleh para guru kita, oleh kiai dan ulama, tuan guru, ajenan, dan yang lainnya termasuk Habib. Jadi setelah kita berusaha untuk membaca lewat sajian Google, kemudian kita di saat di masjid ataupun majelis taklim bisa ditanyakan kembali kepada guru-guru kita, sehingga tingkat validitas atau kesahihan itu lebih terjamin.
Nah, kali ini kita akan mencoba untuk menarasikan secara sederhana apa yang dibaca, disunahkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita memasuki menegakkan sholat witir. Ketika itu Rasulullah memberikan tuntunan pada para sahabat, ketika kalian witir 3 rakaat sekali salam. Jadi silahkan bagi saudara-saudara kita yang ada 2 rakaat 1 kali, 2 rakaat kemudian ditambah 1 rakaat, jadi 2 kali salam. Karena meskipun sarjana dari alumni perguruan tinggi yang besar begitu ya, tidak selalu, karena bukan dari jurusan syariah, tidak selalu paham. Hanya sekedar tata cara melakukan. Jadi yang pertama tata cara melakukan kan, yakni bisa 2 rakaat ditambah rakaat yang ketiga, berarti 3 rakaat, atau bisa disatukan langsung 3 rakaat. Nah, bagi yang disatukan kemudian berusaha memenuhi sunnah muakkad dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari yang diriwayatkan oleh para sunan, ya, pemegang kitab sunan, ya, sampai dengan Ibnu Huzaimah, insya Allah, ya. Bacaan yang pertama adalah Sabbihisma di rakaat pertama setelah Al-Fatihah. Kemudian yang kedua setelah Al-Fatihah adalah Al-Kafirun, dan yang ketiga adalah Al-Ikhlas. Ya. Jadi 3 bacaan, 3 surah ini yang menjadi paket utama. Tetapi tentu saja bukan keharusan, meskipun ini adalah sunnah dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau dalam survei kami, ya, di sejumlah pedesaan, ketika ada guru yang mengatakan yang tidak bisa membaca Sabbihisma jangan sholat witir 3 rakaat, cukup 1 rakaat saja membaca Al-Ikhlas, ya. Jadi kalau kita ambil secara moderasi, wasaton, wasotiyah, begitu ya, pertengahan cara kita mengajarkan, yang tidak hafal Sabbihisma ya tidak perlu membaca Sabbihisma. Jadi membaca surat yang disenangi, yang memang mampu. Tapi siapa yang berusaha membaca Sabbihisma tentu saja adalah lebih diutamakan karena mengikuti model Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita ingin sampaikan di pertama, kita membahas tentang tauhid, ya. Jadi tauhid dalam makna ketika kita membaca tahlil, kita meyakini tahlil, ya, maka kita meyakini bahwa syariat itu melalui Rasulullah, melalui sunnahnya. Maka secara sosial kita niscaya menerapkan tidak saja dalam fikih kita melaksanakan bacaan Sabbihisma, tetapi dalam fikih sosial, atau lebih tepatnya di dalam tauhid sosial, kita mengamalkannya. Esensi atau roh dari bacaan Sabbihisma, Al-Kafirun, dan Al-Ikhlas. Kita mulai dari Sabbihisma 3 ayat, ya. Ketika kita usai membaca Al-Fatihah, kita membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini mohon maaf ya, ini bacaan dari makhrajul huruf
sarjana sosial politik ya, tetapi guru kami tercinta almarhum Kiai Haji Sampun Makmur ya, Magister Humaniora MHum, Imam Besar Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya Malang. Ketika kami diminta mengimami, kemudian kami mengatakan, "Abah, makhrajul huruf saya kurang bagus." Beliau mengatakan, itu sudah bagus untuk ukuran sarjana sosial, untuk orang-orang ilmu sosial. Sembari beliau mengatakan tentang dirinya ya. Jadi mari kita saling menghargai. Kita tidak berbicara kelemahan, tetapi bagaimana kelemahan ini saling dikuatkan ya. Jadi pada saat kita membaca Sabbihisma Rabbikal A'la ya, sucikan, di sini ada kata-kata sucikan nama Rabbmu yang maha tinggi. Tidak berarti Allah itu tidak suci, tapi sucikan di sini bentuk dari perintah Allah bahwa kita di dalam bertauhid meyakini seyakin-yakinnya dari hakul yakin sampai dengan keluar menjadi ainul yakin, diwujudkan dalam pandang keilmuan kita, maka Allah itu maha suci. Karena maha suci, maka seluruh sikap perilaku Allah itu tidak ada yang mencampur tangan. Jika dikatakan kami menurunkan Al-Quran, ada pelimpahan dari Allah kepada malaikat Jibril. Jadi bukan campur tangan malaikat Jibril, tetapi diberikan kewenangan atau sebagian kewenangan oleh Allah untuk menyampaikannya. Jadi sucikan nama Tuhanmu, Rabbmu yang maha tinggi, itu tidak ada yang lebih tinggi dari kemahasucian Allah itu sendiri. Kalau dalam ungkapan Jawa, kemahasucian dan kemahatinggian Allah itu tan keno kinoyo opo, tidak bisa dilukis bayangkan, dan tidak ada kata yang bisa mewakili kecuali keterbatasan kosakata dan kalimat kita. Ketika setiap malam kita membaca, mengakui, maka esoknya harus mengimplementasi, mengijawantahkan, mewujudkan dalam sikap perilaku sehari-hari bahwa kita niscaya mengakui bahwa kita tidak suci. Karena itulah butuh kita setiap kali akan sholat, ya, terutama yang tidak batal dan yang berusaha mempertahankan bahasa Jawa gantung wudhu, senantiasa wudhu, meskipun sudah punya wudhu seringkali masih wudhu. Itu menunjukkan bahwa kita ini doif, lemah, tidak suci. Jika ada orang lain mengatakan Anda suci, katakan subhanallah, kemudian walhamdulillah, na'udzubillah min dzalik. Kita bertasbih memuji Allah, kita berlindung dari riya, dari segala bentuk hal yang nista. Jadi berbekal satu ayat ini saja, maka niscaya ya, di dalam
perilaku sehari-hari yang terdekat dengan kita, yakni adalah ketika kita menenteng gadget, ya, berpegang mesra dengan gadget, maka kita akan bersikap mensucikan diri. Bersikap mensucikan diri dalam makna jangan sampai jari jemari kita itu menuliskan kata-kata yang menyakitkan saudara kita sendiri, baik sesama muslim maupun dengan saudara-saudara kita yang bukan muslim. Apalagi menistanya. Karena berbeda firqah, berbeda mazhab, berbeda organisasi, sama-sama Islam, berbeda agama, berbeda kepercayaan, sama-sama bangsa Indonesia, bahkan berbeda dalam segalanya, tetapi kita menempati dunia yang sama, milik Allah Ar-Rabb yang Maha Suci. Jadi dari bekal Sabihisma Rabbikal A'la, maka sungguh naif jika kita memegang gadget kemudian bertutur kata menyapa saudara, menyapa keluarga, menyapa anak, menyapa saudara, menyapa tetangga, menyapa sesama anak bangsa, karena beda partai, beda pilihan tokoh politiknya, tidak dengan ketulusan hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Sungguh kita naif. Karena apa? Setiap malam kita berusaha untuk mengakui Allah Maha Suci, berarti kita amat dhaif. Kita sangat bergantung kepada Allah yang Maha Suci. Karena bergantung kepada Allah yang Maha Suci, maka jangan sampai diri merasa harum mongso ngrumangsani sudah suci. Karena kalau orang sudah merasa dirinya suci, maka tak jarang ada keangkuhan, nebah dodo, ya, uber alles, ya. Jadi kita yang paling tinggi, suku kita yang paling tinggi, agama kita yang paling tinggi, sembari menistakan. Kita boleh mengakui agama kita tertinggi, tetapi jangan sampai menista agama dan kepercayaan saudara kita yang lainnya. Inilah ya pemahaman tauhid sosial di dalam bacaan Sabihisma Rabbikal A'la. Dengan demikian maka kalau toh di suasana pemilihan umum, ya, kami anggap suasana pemilihan umum karena belum ada pelantikan presiden dan wakil presiden yang definitif, ya, maka ya, siapapun nanti yang menjadi pemenang atau yang diakui menang secara sah, bebas, ya, jujur, kemudian tidak melakukan kecurangan, siapapun mereka di antara yang sudah dicalonkan itu, maka baik eksekutif maupun legislatif itu adalah calon-calon yang dipilih secara demokratis. Harus jujur diakui bahwa siapapun di antara tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden sama sekali tidak pernah berbicara dengan rakyat sebelum mereka ditokohkan atau sebelum mereka dicalonkan. Tetapi seolah-olah, bukan seolah-olah, namun kenyataannya real di tengah masyarakat bangsa Indonesia ini meninggalkan asas musyawarah mufakat di antara tokoh-tokoh daerah. Jadi menjadi niscaya sebenarnya ya pulih sementara ini karena masih demokrasi. Partai politik mengawali mengundang tokoh-tokoh. Kenapa tidak diajak bicara sultan? Kenapa tidak diajak bicara raja?
Kenapa tidak diajak bicara tokoh-tokoh daerah? Musyawarah siapa yang dicalonkan oleh kelompok tertentu dan kelompok lainnya. 3 kelompok ajak musyawarah, sehingga kepantasan pencalonan itu ada dan tidak bermasalah. Mengapa sekarang masih terjadi tarik ulur? Karena dianggap ada pihak yang bermasalah. Tetapi pihak yang bermasalah merasa tidak ada masalah. Ya. Inilah tercerabutnya akar sila keempat. Dan tercerabutnya akar sila keempat juga mencabut sila kelima, ke-1, 2, dan 3. Karena biaya sosialnya sangat terlalu amat mahal sekali. Demonstrasi di mana-mana menunjukkan bahwa demokrasi memang niscaya segera ditinggalkan dengan cara baik-baik saja. Tidak perlu berdarah-darah, harus dengan hati yang lembut, cerdas, bijak, dan dewasa. Kembali ke asas Pancasila, di mana hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa menjadi peran yang utama. Karena itulah kami mengusulkan hikmatokrasi. Ini adalah pengejauhan tangan dari Sabihisma Rabbikal A'la. Ketika yang berbicara adalah kami yang berusaha memahami dari sisi tauhid sosial politik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lebih baik dari hari ini. Indonesia ke depan, Indonesia yang lebih merdeka, lebih bermartabat, dan lebih mendekati paripurna. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariat